Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa menjalankan amal-amal Ramadan di tahun ini, baik wajib maupun sunnah. Itu merupakan karunia rahmat dari Allah yang tidak bisa kita nilai sebatas apapun. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari Imam Ahmad, bahwasannya riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika itu dia menyaksikan baginda Rasulullah SAW ketika ingin khutbah melangkahkan satu demi satu anak tangga. Langkah pertama di anak tangga yang pertama mengucapkan amin, kemudian di anak tangga yang kedua pun mengucapkan amin, dan yang ketiga juga mengucapkan amin. Lalu Imam Ahmad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan seperti itu?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Yang pertama, ketika saya melangkahkan langkah yang pertama, malaikat Jibril membisikkan kepada saya, merugilah orang yang manakala ketika dibacakan, ketika diucapkan atau dia mendengar namamu Muhammad SAW, dia tidak bersalawat kepadamu." Maka aku ucapkan amin. Artinya ketika orang yang mengucapkan salawat, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah SWT. Dan yang kedua, langkah yang kedua, Jibril pun membisikkan kepada saya, celakalah mereka yang manakala hidup bersama keluarga kepada orang tuanya, kedua orang tua, ayah dan ibunya, tapi dia tidak bisa menjadikannya menjadi masuk surga. Dia menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah min zalik. Maka Rasulullah, amin. Mudah-mudahan golongan umatku tidak menjadi golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, apa kata Jibril ketika langkah yang ketiga? Dia mengatakan, celakalah orang yang sudah mendapatkan, dia hadir pada bulan Ramadan tapi tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kita akan mengkaji sebuah kerja, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan keberkahan kebaikan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan pahala di Ramadan. Ada 5. Yang pertama ialah mereka yang menganggap biasa saja dengan kehadiran bulan Ramadan. Subhanallah, bagaimana Rasulullah menyambut bulan Ramadan 2 bulan sebelum datang Ramadan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berikan keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan aku 2 bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam hadis juga dikatakan riwayat, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil nar. Barang siapa yang berbahagia dengan tentunya kebahagiaan yang diikut sertakan dengan amal-amal saleh, maka sungguhnya dia akan dibebaskan dari api neraka. Maka bagi mereka yang menganggap biasa-biasa saja kedatangan bulan Ramadan, dia sangat merugi, sangat merugi. Merugilah orang-orang yang manakala dia tidak berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang manakala datang bulan Ramadan tiba-tiba datang alimnya, atau orang yang alim hanya karena di bulan Ramadan itu saja. Nah, ini yang sangat kita hati-hati sekali. Hati-hati sekali di zaman yang serba canggih ini, di zaman serba pencitraan. Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba berubah alim. Dia pakai jilbab di bulan Ramadan, dia menjadi seorang alim ulama, penampilannya di bulan Ramadan, dan ini sangat berbahaya. Ini bagian daripada siasat para syaitan, para jin untuk mengelabui umat Muslim sekali. Maka daripada itu, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang tiba-tiba menjadi alim ataupun menjadi orang yang nampak beribadah di bulan Ramadan hanya untuk di bulan itu saja, dan dia tidak meneruskan apa yang terjadi. Kalau dia berubah di saat itu kemudian dilanjutkan lagi, tidak masalah. Atau istiqomah, kan istiqomah sejatinya lebih baik daripada keberkahan. Al-istiqomah itu khairu min alfil karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang yang istiqomah senantiasa menjalankan kebaikan, maka dia akan terbaik. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar dan haus. Kamin shaimin laisa min syami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya hanya rasa lapar dan rasa haus. Itu sudah biasa, kita sudah sering dengar. Maka daripada itu janganlah kita puasa hanya untuk menahan lapar dan haus. Karena sebenarnya asadul jihad jihadul hawa. Sesungguhnya jihad yang adalah jihad melawan hawa nafsu yang dilakukan dengan berpuasa. Dan yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin untuk bersedekah, itu untuk beribadah, untuk bangun di malam harinya. Karena bagaimana sabda Rasulullah SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kau akan mati, akan hidup selamanya. Seakan kau hidup selamanya, dan kerjakanlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok, sehingga kita akan bersungguh-sungguh dalam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah
orang yang di bulan Ramadan tapi tidak terhapus dosa-dosanya, atau dia tetap berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Bulan Ramadan hanya sekali dalam setahun, hanya 30 hari. Mari kita manfaatkan. Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Maka kita tambahkan amalan-amalan bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka baru siapa orang yang berpuasa, orang yang bangun, orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di tahun sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kalau yang benar itu dari Allah datangnya, dan bila ada kesalahan itu dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.